apakah perbezaan tauhid 3 dan tauhid sifat 20 akidah khamsin? Boleh Fadilatul Syekh makasih ya. Kalau sifat 20 itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoriti umat Islam. Sifat 20. Kalau tauhid 3 itu akidahnya orang-orang baru. Ya. Kalau di Indonesia disebut orang-orang Wahabi atau orang-orang Salafi. Dan ini bezanya apa? Tauhid rububiyah uluhiyah ini tujuannya, mengapa mereka membuat tauhid rububiyah uluhiyah? Ini tujuannya untuk mensyirikkan, mengkafirkan umat Islam yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah. Ini pakai tauhid rububiyah uluhiyah. Mengapa? Karena orang ini hanya tauhidnya rububiyah, uluhiyahnya tidak. Tidak bertauhid uluhiyah. Bahkan lebih teruk dari ini, kata kelompok yang tauhid rububiyah uluhiyah, orang yang bertawassul dan bertabarruk, imannya dan tauhidnya masih kalah dengan iman dan tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi macam itu. Jadi tauhid rububiyah uluhiyah ini tauhid bahaya, saudara. Mengapa bahaya? Di kitab-kitab mereka ada ulama Saudi namanya Muhammad bin Ahmad Bashmil, menulis kitab bertajuk Kaifa Nafhamut Tauhid. Bagaimana kita memahami tauhid. Muka surat 16 dia menulis tajuk Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. I'tiqad orang-orang mereka, orang Wahabi, bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Itu i'tiqad mereka. Padahal kalau kita kan beriktikad kan Abu Jahal Abu Lahab orang kafir. Malah Abu Lahab turun ayat Tabbat yaba Abi Lahabi wa ta, masih bertauhid kata mereka. Kalau Abu Jahal di awal surat Baqarah itu innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Siapa alladzina kafaru? Ka Abi Jahal wa Abi Lahab. Dalam kitab-kitab tafsir macam itu. Ternyata di kitab yang baru ini tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahab. Ini gara-gara tauhid rububiyah uluhiyah. Lalu dia bilang apa? Inna Aba Jahlin wa Aba Lahabin wa man ala dinihima minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyah wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'a. Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka selalu beriman kepada Allah dan bertauhid kepada Allah dalam hal rububiyah, tak syirik sedikit pun dalam hal itu. Ini mereka. Padahal ketika berbicara tentang ayah ibu Nabi, mereka cakap kafir. Tapi Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertauhid, orang beriman. Aneh mereka ini. Dalilnya tak ada. Ya karena tauhid rububiyah uluhiyah. Lalu setelah itu macam mana? Dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah ini, orang-orang ini menganggap Abu Jahal dan Abu Lahab lebih afdal daripada mayoriti umat Islam. Dia cakap begini, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassaluna bil awliya'i wassalihin. Sungguh mengherankan dan aneh, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih ikhlas, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Nah, umat Islam yang bertawassul ini siapa saudara? Khulafaur Rasyidin, para sahabat, ulama salaf, para aulia, semuanya. Berarti menurut kelompok ini tauhid 3, Abu Jahal dan Abu Lahab lebih afdal daripada sahabat, lebih afdal daripada ulama salaf, lebih afdal daripada wali-wali Allah. Ini tauhid 3, jadi bahaya. Makanya saya cakap kalau orang tanya, Kiai, tauhid rububiyah uluhiyah sumbernya dari mana? Asasnya dari mana? Saya terang-terangan itu asasnya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa? Karena di kitab-kitab mereka ketika menulis bab tauhid rububiyah uluhiyah yang dipuji-puji Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini rububiyah uluhiyah.
Kalau tauhid asma wa sifat itu dari mana? Itu dari Yahudi. Karena tajsim dan tashbih asalnya dari Yahudi. Jadi ini sumber akidah mereka memang macam itu, ini teruk memang saudara. Jadi kita perlu hati-hati masalah ini. Wallahu a'lam. Ini hanya kita perbahasan singkat ya. Kalau tauhid 3 ini dibentangkan perlu masa paling sedikit 2 jam. Agar tahu ini sumbernya dari Abu Jahal dari mana, dari ini dari mana. Terus bahwa ini merusak terhadap Al-Quran macam mana. Karena di kitab situ kan dikatakan Abu Jahal, Abu Lahab itu katanya tak syirik sedikit pun dalam rububiyah. Padahal di Al-Quran jelas kalau mereka syirik. Dalam surat Yasin, "May yuhyil 'awama wa hiya ramim, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah." Orang musyrik itu tak percaya kalau Allah mampu menghidupkan lagi orang mati. Dan ini kata para ulama berarti melanggar tauhid rububiyah. Ini kata Wahabi, Abu Jahal, Abu Lahab tauhid rububiyahnya mantap sangat. Loh, kata Al-Quran melanggar tauhid rububiyah. Beda dengan Al-Quran itu. Karenanya hati-hati tauhid 3. Itu tauhid bahaya, tauhid rusak itu. Wallahu a'lam.